warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang salah satu periode yang paling fundamental dalam sejarah Islam, yaitu peradaban Islam pada masa kenabian. Nah, pasti teman-teman udah gak sabar kan, gimana sih peradaban Islam pada masa kenabian itu? Langsung saja kita simak videonya yuk. Jadi teman-teman, di dalam periode Mekah dimulai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari Senin tanggal 20 April tepatnya di 571 Masehi. Beliau berasal dari bangsawan Quraisy, yaitu Bani Hashim. Titik balik terbesar adalah ketika wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 disampaikan oleh malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan atau tepatnya di 611 Masehi. Nah, awalnya dakwah Nabi Muhammad ini dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah secara diam-diam. Nabi Muhammad melakukannya di lingkungan keluarga dan sahabat dekat. Lalu yang kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib, dan yang terakhir, dakwah secara terbuka kepada semua orang setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa Nabi Muhammad SAW saat beliau dakwah di Mekah, beliau menghadapi penentangan keras dari kaum Quraisy. Nah, faktor-faktor penolakan utamanya yaitu yang pertama, ketidakpercayaan terhadap ajaran kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Lalu yang kedua, kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian karena Islam menantang pemujaan patung. Dan yang ketiga adalah keberatan terhadap seruan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Nah, jadi penentangan ini berujung pada penyiksaan kejam terhadap budak yang masuk Islam, pemboikotan terhadap Bani Hashim, hingga meninggalnya pelindung utama Nabi Abu Thalib dan istrinya Khadijah pada tahun ke-10 kenabian. Untuk menghindari siksaan, beberapa kaum muslimin bahkan melakukan hijrah ke Habasyah. Lalu di tengah cobaan, Allah menguatkan Nabi dengan peristiwa Isra Miraj nih teman-teman, pada tahun ke-10 kenabian. Pertemuan dengan penduduk Yathrib atau Madinah pada tahun-tahun berikutnya membuka jalan baru yang berpuncak pada permintaan 73 orang dari Yathrib agar Nabi bersedia pindah ke kota mereka. Nah teman-teman, inilah dimulainya periode Madinah. Pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian, tepatnya di 24 September 622 Masehi, Nabi tiba di Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Nah, langkah awal yang dilakukan Nabi adalah yang pertama membangun masjid yang pertama di Quba sebagai pusat kegiatan umat. Lalu persaudaraan antara kaum muhajirin atau kaum muslimin Mekah dan kaum Ansor atau kaum muslimin Madinah. Puncak upaya pembangunan masyarakat adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Nah, konstitusi ini merupakan perjanjian antara kelompok muslimin, Arab non-muslim dan Yahudi di Madinah. Nah, beberapa poin penting di dalamnya adalah yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan satu bangsa. Lalu, wajib saling membela bila salah satu kelompok diserang oleh musuh. Setiap kelompok bebas menjalankan ajaran agama tanpa campur tangan. Nah, Nabi Muhammad merupakan pemimpin seluruh penduduk Madinah dan menjadi pemutus masalah antar kelompok. Lalu teman-teman, setelah terbentuknya negara, nah ancaman dari luar itu tetap ada yang memicu serangkaian perang. Nah,
ada perang apa saja sih di masa kenabian ini? Oke, yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar itu terjadi di Ramadan 2 Hijriah atau 624 Masehi. Di Perang Badar ini terdapat pasukan Quraisy sebanyak 1.000 orang dipimpin oleh Abu Jahal dan pasukan muslimin sebanyak 314 orang. Hasil kemenangan di Perang Badar adalah kemenangan telak muslimin. Lalu yang kedua ada Perang Uhud. Nah, Perang Uhud ini terjadi sekitar tahun 3 Hijriah atau di 625 Masehi. Di dalam Perang Uhud terdapat kaum Quraisy sebanyak 3.000 prajurit yang dipimpin oleh Abu Sofyan serta muslimin yang sebanyak 1.000 orang. Pembelotan Abdullah bin Ubay dengan 300 orang Yahudi. Nah, hasil dari Perang Uhud ini adalah muslimin mengalami kekalahan karena sebagian pasukan pemanah melanggar perintah Nabi. Lalu ada pula yang ketiga adalah Perang Ahzab atau Khandaq. Terjadi di Syawal 5 Hijriah atau di 627 Masehi. Nah, di perang ini pasukan gabungan sebanyak 10.000 tentara melawan 3.000 prajurit muslim. Strategi parit yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi berhasil menahan pasukan sekutu. Nah, hasil dari perang ini adalah kemenangan yang dipegang oleh kaum muslimin. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk ke pembahasan perjanjian Hudaibiyah dan Fathu Makkah. Nah, pada tahun 6 Hijriah atau sekitar 628 Masehi, Nabi memimpin 1.000 kaum muslimin untuk melaksanakan umroh. Mereka dihadang di Hudaibiyah. Lalu di sana ditandatangani perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Quraisy yang berisi poin-poin yang terlihat merugikan umat Islam, seperti penundaan umrah hingga tahun depan dan beberapa ketentuan mengenai pengembalian orang yang masuk Islam. Namun, inti pentingnya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, lalu Perjanjian ini menjadi pembuka jalan. Ketika kaum Quraisy melanggar perjanjian pada tahun 8 Hijriah dengan membantu sekutunya melawan sekutu Islam, Nabi memimpin 10.000 pasukan bertolak ke Mekah. Nah, peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Makkah atau penaklukan Mekah. Tanpa tumpahan darah yang berarti Nabi memasuki Mekah dan 360 berhala di Ka'bah dihancurkan. Abu Sofyan, pemimpin Quraisy, menyatakan diri untuk masuk Islam. Lalu selanjutnya adalah pembahasan mengenai Haji Wada dan wafatnya Nabi. Tahun 10 Hijriah, Rasulullah menunaikan ibadah haji yang pertama dan terakhir yang dikenal sebagai Haji Wada. Dalam khutbahnya, beliau menyampaikan pesan-pesan abadi termasuk larangan riba, pertumpahan darah tanpa hak dan kezaliman, perintah untuk memperlakukan istri dengan baik, penegasan persamaan dan persaudaraan antar manusia, lalu kewajiban berpegang teguh pada Al-Quran antar manusia. Nah, 3 bulan setelah Rasulullah melaksanakan Haji Wada, pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tepatnya di 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW wafat dalam usia 63 tahun di rumah istrinya, yaitu Aisyah. Kepergian beliau menandai berakhirnya masa kenabian, namun warisan peradaban yang beliau bangun terus menjadi pedoman umat Islam hingga akhir zaman. Oke teman-teman, itu tadi adalah cerita singkat mengenai
sejarah peradaban pada masa kenabian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari materi hari ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.